Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep jarak dalam dimensi 3. Nah, konsep jarak dalam dimensi 3 ini akan digunakan untuk mengerjakan kuis online pada pertemuan ke-17 ini ya. Jadi kuis online yang ke-17 di soal terakhir nomor 25 gitu ya, untuk persiapan tryout mendatang. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di Google Classroom tadi gitu, bahwasanya hari ini tuh kuisnya berbeda gitu ya. Jadi nanti ada penambahan aplikasi GeoGebra untuk menentukan jarak dalam dimensi 3. Nah, begitu ya. Nanti simak penjelasan baik-baik dan kemudian jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke saya via Japri atau WA. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita akan membahas dulu mengenai konsep jarak dalam dimensi 3. Nah, konsep jarak dalam dimensi 3 itu sebenarnya ada dua konsep penting ya yang terkait dengan jarak ini. Nah, kemudian konsep itu apa Pak? Gitu. Nah, sekarang kita bahas. Jadi konsep jarak itu adalah, nah, oke, ini saya hapus dulu ya. Saya terlalu besar ya. Bentar. Jadi konsep dari jarak itu adalah jarak itu harus yang terdekat. Nah, ini syarat jarak yang pertama itu dia harus merupakan yang terdekat tadi ya. Nah, yang terdekat itu dapat diartikan sebagai lintasan terpendek. Nah, lintasan terpendek. Nah, maksud dari lintasan terpendek itu apa sih Pak? Jadi lintasan terpendek itu adalah apa ya, jarak terpendek yang menghubungkan antara objek satu dan objek yang lain gitu. Itu yang dinamakan sebagai jarak yang terdekat atau lintasan terpendek tadi. Nah, kemudian ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Jadi jarak itu harus merupakan, nah, yang tegak lurus. Jadi selain dia itu terpendek, nanti yang dipilih itu adalah yang tegak lurus gitu ya. Nah, untuk yang tegak lurus ini teman-teman, berarti ya kedua objek itu ketika dihubungkan dengan sebuah garis harus membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, ya membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, atau biasa kita katakan sudut 90 derajat itu adalah sebagai sudut siku-siku gitu ya. Ini berarti nanti harus membentuk sudut siku-siku. Nah, itu ya, itu adalah konsep dari jarak. Oke, misalnya, nah kita punya objek gitu ya. Misalkan di sini ada titik A. Nah, misalkan di sini kita punya titik A. Kemudian di sini ada titik B, begitu. Kemudian di sini ada misalnya titik C. Nah, ini ya. Kemudian dari sini ini kita akan hubungkan dengan ruas garis. Jadi misalkan ini saya hubungkan, nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini kita hubungkan, itu kan dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, begitu ya. Misalnya saja diketahui panjangnya dari AB itu adalah sama dengan berapa ya? Misalkan 6 gitu ya. Misalkan di sini 6 cm. Kemudian panjang dari BC itu adalah 8 cm. Nah, kemudian panjangnya AC itu adalah sama dengan 10 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan dari sini adalah berapakah gitu ya, atau tentukan, nah, tentukan jarak antara, nah, jarak antara titik A gitu ya ke ruas garis AC. Nah, misalnya begitu, ke ruas garis AC. Oke, sekarang kita jawab dulu anak-anak. Nah, coba kamu perhatikan. Ini
sebetulnya bukan, oh sorry, ini tadi maksudnya adalah titik B ya. Nah, ini kita ganti dulu, di sini adalah titik B. Oke, jadi tentukan jarak antara titik B ke ruas garis AC. Nah, jika anak-anak perhatikan, kalau misalkan kita tinjau jaraknya itu adalah dari B ke C, gitu ya. Misalkan dari B ke C, itu didapatkan ini panjangnya sama dengan 8 cm. Kemudian jika kita tinjau dari B ke A, nah ternyata di bagian sini, nah itu panjangnya adalah 6 cm begitu ya anak-anak. Nah kemudian sekarang coba kita lihat, nah karena jarak tadi itu kan harus memenuhi dia merupakan lintasan yang terdekat atau yang terpendek begitu, kemudian dia harus tegak lurus gitu, maka kita nanti harus menentukan apa ya, sekiranya itu lintasan yang paling pendek dan yang dia itu membentuk sudut sebesar 90 derajat gitu ilustrasinya ya. Tapi sebelum ke sini saya nanti akan menambahkan dulu mengenai beberapa konsep gitu ya, karena di dalam dimensi 3 nanti itu biasanya sangat berkaitan erat dengan apa, dengan objek yang berupa segitiga ini, jadi nanti sering banget dipakai gitu. Saya bahas dulu yang pertama itu adalah konsep mengenai segitiga siku-siku dulu. Ini sangat penting sekali ya. Jadi yang pertama itu saya bahas mengenai segitiga siku-siku dulu. Yang pertama segitiga siku-siku. Nah, ini berkaitan erat dengan soal yang ini tadi. Jadi saya bahas dulu segitiga siku-siku. Oke. Pada sebuah segitiga siku-siku itu pastilah ya anak-anak, jadi pastilah nanti kita bisa menentukan luasnya gitu ya. Misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku, nah segitiga siku-siku ini itu kita beri nama segitiga siku-siku A gitu ya, B, C gitu. Nah kemudian sisi yang berada di sini itu kan meliputi apa ya, ini di sini ada sisi AB. Nah AB itu merupakan alas dan AC adalah tingginya. Kemudian sekarang kita proyeksikan titik A itu terhadap ruas garis BC. Jadi misalkan titik A itu kita perpanjang ya, jadi kita proyeksikan nah terhadap ruas garis BC. Nah hasil dari proyeksinya itu pastilah merupakan tegak lurus ya di sini. Jadi kita misalkan di sini adalah titik. Nah kemudian misalnya dari gambar segitiga yang sama itu kita jungkir, nah atau kita balik posisinya gitu ya, balik posisinya gitu. Nah sedemikian sehingga nanti untuk bagian BC itu nanti menjadi alas gitu ya, dan AD nanti menjadi tingginya. Gambarnya tetap sama teman-teman. Misalnya gambarnya tetap sama, cuma posisinya saja yang kita jungkir atau kita balik. Jadi misalkan seperti ini. Oke, jadi sikunya tetap berada di A. Di sini adalah titik B, begitu ya. Ini adalah titik C. Nah, meskipun ini kelihatan dari gambar itu ukurannya tidak sama, ini dianggap sama ya. Ini anggaplah gambarnya sama. Oke. Kemudian dari titik A tadi kita proyeksikan ya terhadap ruas garis BC. Proyeksi itu tegak lurus ya. Kita misalkan hasilnya adalah di titik B. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, jika kita mencari luas segitiganya ini, jadi luas segitiga dari gambar 1 dan gambar 2, karena bangunnya ini sama, maka nanti hasil luasannya pun juga sama. Nah, maksudnya gimana Pak? Nah, ini kan nanti yang berpengaruh adalah posisi dari alas dan tingginya. Pada gambar 1, nanti yang sebagai alas itu adalah AB, ini berarti sebagai alas 1, kemudian tinggi satunya adalah AC. Sedangkan nanti untuk gambar yang kedua, ini berarti alas 2 ya, jadi alasnya itu adalah BC, kemudian tinggi 2-nya di sini adalah AD, itu sebagai tinggi 2. Karena gambarnya sama, berarti nanti luasnya pun juga sama gitu harusnya. Jadi nanti di sini berlaku perbandingan ya, luas segitiga 1
itu pasti akan sama dengan luas segitiga 2. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2, atau boleh ditulis sebagai setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini kan dapat kita tulis dulu. A1 dikali T1 dibagi 2 sama dengan A2 dikali T2, ini kita bagi dengan 2. Nah, berdasarkan konsep persamaan, 2 dengan 2 itu bisa kita kanselasi atau kita coret ya. Jadi kalau 2 itu bisa kita coret, gitu kan? Sehingga nanti pasti berlaku perbandingan nilai dari A1. Nah, A1 dikali T1 itu pasti akan sama dengan A2 dikali T2. Nah, perbandingan seperti ini digunakan untuk apa sih, Pak? Itu digunakan untuk menentukan jarak antara titik A ke titik D, atau di sini kita sebut sebagai T2. Biasanya seperti itu, nah. Ya, digunakan untuk menentukan nilai dari T2. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan kalian belum belajar konsep yang ini, pasti saya yakin kalian akan menjawab jarak antara titik B ke ruas garis AC itu adalah sama dengan 6, gitu ya. Sama dengan 6 karena alasannya itu mungkin 6 ini merupakan jarak terdekatnya, Pak, dan dia memenuhi syarat tegak lurus. Tapi hati-hati anak-anak, karena masih ada yang lebih dekat lagi daripada B ke A gitu. Nah, jarak terdekatnya itu adalah dari titik yang ini tadi ya, sesuai dengan ilustrasi yang sudah saya gambarkan ini, berarti dari A ke D ini yang terdekat gitu. Dan dia juga memenuhi tegak lurus gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terkejar. Nah, pada gambar yang pertama tadi berarti ini harus kita proyeksikan dulu titik B terhadap ruas garis AC gitu. Jadi diproyeksikan dulu baru dicari jarak terdekatnya. Ini misalnya ini kita proyeksi aja ya. Kita proyeksikan. Nah, misalkan diproyeksikan, kita misalkan di sini adalah titik X. Nah, maka untuk menentukan jaraknya kita tinggal menentukan apa ya, panjang ruas garis BX ini, gitu ya. Oke, berarti BC itu merupakan alas 1, AB adalah tinggi 1, kemudian AC ini ya, AC itu merupakan alas 2. Jadi ditanyakan adalah tinggi 2-nya. Kita tuliskan dulu, berarti rumusnya tadi adalah A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2. Sekarang kita substitusi ya, berarti 8 dikali 6 sama dengan A2 dikali 10. Nah, 8 kali 6 itu kan sama dengan 48. Kalau 48 itu kan sama dengan A2 dikali 10, nah, maka pastilah nilai dari A2 itu sama dengan 48 dibagi 10. Atau dapat kita tulis, jadi kayaknya terbalik ya. Nah, tadi harusnya ditanyakan kan tinggi 2 ya anak-anak. Jadi, tadi harusnya adalah A2-nya dimasukkan dulu, berarti 10 dikali T2. Atau ini berarti 48 sama dengan 10 dikali T2. T2 berarti sama dengan 48 dibagi 10 ya. Itu maka nilai dari tinggi 2 itu sama dengan 4,8 cm. Nah, 4,8 cm inilah yang kita sebut sebagai jarak gitu ya, karena dia memenuhi syarat yang terdekat kemudian yang tegak lurus. Jadi dapat kita simpulkan ini ya jaraknya 4,8, dan ternyata lebih pendek daripada 6. Jadi kita pilih ya. Itu ya. Semoga konsep ini bisa dipahami. Oke. Nah, berikutnya selain ada konsep dari segitiga siku-siku ini anak-anak, nanti ada juga konsep dari segitiga sama kaki yang konsepnya itu hampir sama. Oke, kita bahas dulu yang konsep segitiga sama kaki ya. Oke, segitiga sama kaki dulu. Nah,
Oke. Oke, misalkan kita punya sebuah segitiga sama kaki. Nah, misalkan segitiganya ada segitiga A, B, C gitu ya, dimana panjangnya AC itu sama dengan panjangnya BC. Nah, kemudian pada segitiga sama kaki ini kita akan proyeksikan titik C itu terhadap ruas garis AB, teman-teman. C terhadap ruas garis AB, dimana di sini kita misalkan hasil proyeksinya adalah titik B. Nah, proyeksi itu selalu tegak lurus. Nah, berarti panjangnya CD itu merupakan tinggi dari segitiga sama kaki. Pak, apakah selalu ditarik dari titik C kalau garis tinggi itu? Tidak. Nah, garis tinggi itu bisa ditarik juga dari titik A ataupun titik B. Asalkan garis yang ditarik itu adalah tegak lurus juga gitu ya. Jadi tinggi itu atau garis tinggi itu selalu tegak lurus. Misalkan dari titik A itu kita proyeksikan terhadap ruas garis BC dan dia tadi adalah tegak lurus, maka itu juga sebagai tingginya. Kita misalkan di sini titik E gitu ya. Kemudian berlaku juga untuk titik B. Jadi kalau titik B itu kita proyeksikan juga bukan terhadap ruas garis AC, di mana dia juga tegak lurus, teman-teman, maka ya BF itu juga merupakan tingginya. Itu ya. Nah, nanti perbandingannya itu sama seperti yang di segitiga siku-siku tadi gitu. Misalkan kita ambil alas satunya. Ini ya, berarti alas satunya itu adalah AB. Kemudian tinggi satunya itu adalah CD gitu ya. Oke, terus kemudian kita ambil misalnya alas 2-nya. Nah, oke. Kita misalkan aja di sini. Oke. Yang bagian AE, nah AE ini merupakan tinggi 2 gitu ya. Kemudian alas 2-nya itu berarti yang BC. Nah, ini alas 2. Nah, pastilah gitu ya, pastilah nanti akan berlaku perbandingan luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Jadi sama dengan yang atasnya tadi. Itu. Berarti kita tulis perbandingannya ya. Nah, luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Berarti alas 1 dikali tinggi 1 per 2 sama dengan alas 2 dikali tinggi 2 per 2. Nah, kita bisa melakukan pencoretan atau kanselasi untuk bilangan 2 ini. Sehingga perbandingannya menjadi A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Ya, ini pada segitiga sama kaki. Oke. Nah, kemudian bagaimana Pak pada segitiga siku-siku? Nah, ini ya. Jadi misalkan kita punya segitiga siku-siku, bukan siku-siku tapi sama sisi ya, nak. Sorry. Ini maksudnya adalah segitiga sama sisi, gitu ya. Oke, pada segitiga sama sisi, nah jadi misalnya kita punya segitiga sama sisi. Nah, kita misalkan segitiganya adalah KLM. Ini semuanya sama sisi ya. Oke. Nah, kemudian yang biasanya dicari dari sini itu adalah tingginya, gitu ya, tinggi dari segitiga sama sisi. Nah, sebagai contoh misalkan tentukan jarak antara titik K terhadap ruas garis ML. Itu berarti sama saja kita menentukan tinggi dari segitiga sama sisi ini. Oke, gitu ya. Jadi saya misalkan ini nanti tingginya ditarik dari titik M. Sebenarnya terserah sih, dari titik K bisa, titik L bisa, titik M bisa. Tapi saya ambil salah satu aja ya. Misalnya di sini saya ambil dari titik M. Kita proyeksikan terhadap ruas garis KL. Jadi kita misalkan ini adalah titik M. Nah, gitu ya. Jadi, nah kemudian karena dia sama sisi, katakanlah panjangnya KM adalah sama dengan X. Maka ML juga sama dengan X. Begitu pula nanti panjangnya KL
itu juga pasti sama dengan S. Kemudian karena N itu adalah titik tengah atau midpoint ya, kalau bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah, namanya midpoint atau titik tengah, maka dia akan membagi ruas garis ini menjadi dua bagian sama panjang. Jadi nilai dari ML itu adalah setengahnya S, begitu pula KN itu juga pasti itu akan sama dengan setengah S juga. Nah, dari sini kita bisa menentukan tinggi dari segitiga sama sisi ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, nanti gambar yang diambil itu adalah salah satu ya. Jadi, teman-teman bisa ambil gambar segitiga ini yang sebelah kiri, ini gambar satu gitu ya. Ada gambar dua, jadi yang diambil itu salah satu aja. Ya, untuk menentukan nilai dari Pythagoras. Misalnya, ini teman-teman ambil yang gambar sebentar ya. Misalkan mau ambil yang gambar dua saja Pak, nah, boleh. Jadi kita ambil dari gambar yang kedua. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, itu berlaku, nilai dari ml kuadrat itu sama dengan mn kuadrat gitu ya, mn kuadrat ditambah nl kuadrat. Ini kan rumus dari teorema Pythagoras. Tapi karena yang diminta adalah mn-nya atau tingginya, berarti nanti ya menjadi mn kuadrat itu sama dengan ml kuadrat dikurangi ml kuadrat. Kita substitusi. Berarti ml-nya tadi adalah s kuadrat dikurangi setengah s dikuadratkan gitu ya. Berarti kan nanti jadi s kuadrat per 1 dikurangi setengah dikuadratkan itu kan seperempat ya. S dikuadratkan adalah s kuadrat. Itu kan nanti jadi seperempat s kuadrat. Nah, kemudian, karena di sini bisa kita samakan penyebutnya, berarti kan nanti kita jadikan sama dengan per 4. Itu nah. Berarti 4 dibagi 1 dikali s kuadrat sama dengan 4s kuadrat dikurangi ini 1s kuadratnya bisa ditulis s kuadrat saja. Itu sama dengan 3s kuadrat per 4. Nah, berarti mn-nya ini kan sama dengan tinggi kuadrat ya, nggak betul? Ini tinggi kuadrat, tinggi kuadrat, tinggi kuadrat, tinggi kuadrat. Jadi kalau untuk tingginya saja itu sama saja kita mengakarkan gitu. Jadi akar 3/4 s kuadrat. Nah, 3/4 s kuadrat itu kan dapat ditulis lagi menjadi 1/4 dikali s kuadrat dikali 3 begitu. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, kenapa Pak kok disusun kayak gini? Supaya nanti 1/4 dan s kuadratnya itu bisa kita keluarkan dalam tanda akar. Nah, akarnya dari 1/4 itu adalah setengah, s kuadratnya sama dengan s gitu ya kalau di akar. Nah, akar 3 itu tidak bisa dikeluarkan, sehingga hasilnya menjadi setengah s akar 3. Ini loh tinggi dari segitiga sama sisi ya. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami. Nah, berikutnya kita akan coba menentukan jarak dari segitiga sama kaki dan siku-siku tadi ya. Ini saya coba dulu. Ini tadi anggaplah yang nomor 1. Nah, oke, kuis untuk hari ini memang saya kirimkan lebih cepat nanti supaya teman-teman punya waktu belajar lebih banyak ya, baik menggunakan aplikasi GeoGebra ataupun belajar lebih banyak untuk memecahkan persoalan tentang dimensi 3 gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi misalnya kita punya segitiga sama kaki nih. Misalkan ini kita punya segitiga sama kaki. Mohon maaf ya teman-teman, ini mungkin gambarnya tidak sebagus yang di papan tulis gitu ya, karena kan saya ngetiknya pakai pentapet nulisnya ya. Jadi misalkan kita punya segitiga sama kaki ABC.
AC sama dengan BC. Kemudian diketahui panjang dari AC itu sama dengan 10 cm, BC-nya 10 cm, dan panjangnya si AB itu sama dengan 16 cm gitu misalnya. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk, nah begini, jadi tentukan jarak antara titik A ke ruas garis BC. Itu ya. Sekarang kita jawab dulu. Oke, nah bagaimana caranya anak-anak gitu ya menentukan jarak antara titik A ke ruas garis BC. Nah, ingat di perbandingan segitiga sama kaki tadi, ini berarti kita bisa menggunakan perbandingan A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2. Oke, gitu ya. Nanti kita gunakan perbandingan ini. Oke, sekarang nah kita tinggal hitung saja. Nah, ini berarti kita tentukan dulu alas 1 dan tinggi 1. Kita misalkan titik C diproyeksikan terhadap ruas garis AB, kita misalkan di sini titik D. Nah, gitu. Karena D adalah titik tengah atau midpoint-nya gitu ya, maka nanti akan membagi 2 jadi sama panjang. 16 bagi 2 itu berarti yang kiri 8 cm gitu ya, yang kanan juga 8 cm. Nah, kemudian teman-teman mungkin masih ingat ya, jadi kalau berdasarkan perbandingan Pitagoras ini kan ada 8 dan 10, maka panjangnya dari CD itu dipastikan sama dengan 6. Nah, apa Pak dasarnya? Kita bisa pakai dasar dari triple Pitagoras. Nah, oke, pakai triple Pitagoras, atau kalau misalkan teman-teman mau menghitung secara manual juga boleh. Berarti kan nanti panjangnya CD itu sama dengan akar BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, ini kan berarti sama dengan akar berapa tuh ya? 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat gitu ya. Berarti kan sama dengan 100 dikurangi 64, berarti sama dengan akar 36 atau sama dengan 6 cm. Jadi sama ya, bisa menggunakan triple, bisa menggunakan yang ini ya, perhitungan manual. Nah, dari sini kita dapat pastikan bahwa nilai dari A1 nya itu adalah sama dengan 16. Kemudian tinggi satunya, nah ini ya, jadi tinggi 1 itu sama dengan 6. Nah, berikutnya sekarang kita tinggal menentukan alas 2. Nah, ternyata di sini sudah ya anak-anak. Berarti alas 2-nya itu adalah BC. Ini berarti alas 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari tinggi 2. Berarti jarak antara titik A terhadap ruas garis BC. Nah, sedemikian sehingga dia nanti tegak lurus ya anak-anak. Jadi kita misalkan di sini adalah titik X. Jadi kita menentukan jarak antara A ke X. Kita tuliskan rumusnya dulu. A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2. Alas satunya tadi 16 dikali tinggi satunya 6 sama dengan alas 2-nya 10 dikali tinggi 2-nya kita misalkan dengan AX. Itu ya. Nah, selanjutnya berarti panjangnya AX itu kan berarti sama dengan 16 kali 6 itu 96. Kemudian nanti kita bagi dengan 10 atau dapat kita tulis AX sama dengan 9,6 cm. Nah, 9,6 cm itu merupakan jarak terdekatnya. Kan kalau kita lihat di sini dari A ke B 16, dari A ke C 10, dan dia kan tidak tegak lurus ya teman-teman. Jadi nanti kita cari yang tegak lurus sama yang dia itu ruas garis terpendek. Jadi ketemunya ya 9,6. Ini yang terpendek dan dia itu tegak lurus. Itu ya. Semoga ini bisa dipahami. Nah, berikutnya untuk perbandingan yang terakhir itu kan adalah segitiga sama sisi ya teman-teman. Nah, di segitiga sama sisi ini
Ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya. Nah, sorry, ini saya tulis gambarnya aja ya. Oke, ini anggaplah sama sisi ya. Misalkan saya punya segitiga KLM ya. Kemudian pastilah KL sama dengan ML sama dengan AM. Terus yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik L, terhadap ruas garis KM. Ini ya, sekarang kita jawab dulu. Oke, nah titik L terhadap ruas garis KM. Nah, seperti teori yang sudah saya kemukakan tadi ya. Jadi kalau tadi ya, jarak antara titik L ke KM itu merupakan tinggi dari segitiga sama sisi. Misalkan kita proyeksikan aja. Nah, ini ya. Dimana proyeksi itu kan selalu tegak lurus ya teman-teman. Kita misalkan di sini adalah titik N. Nah, jadi LN itu adalah tingginya. Kalau begitu, berarti kita bisa menggunakan rumus tinggi, gitu ya. Tinggi itu sama dengan setengah dikali S akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya diketahui panjangnya KL itu sama dengan 7 gitu ya. Misalkan 7 cm. Ya, berarti nilai dari LN-nya itu adalah sama dengan setengah dikali 7 akar 3. Atau dapat kita tulis menjadi LN sama dengan 7 per 2 akar 3. Ya, itu merupakan jarak antara titik L terhadap ruas garis KM. Nah, di ruas garis KM ini kita punya perwakilan titik N ini ya. Ini adalah sebagai jaraknya. Ya, teman-teman ya. Semoga konsep yang mendasar ini bisa dipahami. Nah, untuk latihan soal yang lebih lanjut akan saya bahas di part video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.